Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, I'm fine too. Karena kondisi kita yang tidak memungkinkan untuk bertemu secara langsung, jadi di sini saya akan memberikan materi secara online saja ya. Tapi sebelum itu, kalian pernah mendengar istilah cause and effect tidak? Atau bahasa Indonesianya sebab dan akibat? Pasti pernah dong ya. Nah, di sini saya akan memberikan materi seputar expression of cause and effect. Jadi buat teman-teman yang menonton video ini, silahkan tonton sampai selesai ya. Nah, untuk langkah-langkah pembelajarannya, kalian bisa lihat di sini. Pertama, kita akan mengetahui dulu nih apa itu cause and effect, perbedaannya apa saja. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari dan melihat ilustrasi dari sebuah video yang berhubungan dengan cause and effect. Kemudian setelah itu saya akan menampilkan beberapa conversation atau percakapan yang pendek yang berhubungan dengan cause and effect. Kemudian setelah itu kita akan mempraktikkan conversation tersebut dengan membuat conversation yang baru. Karena di sini perintahannya ada di depan kelas, karena kita tidak bisa, maka saya meminta kalian untuk membuat conversationnya saja di kolom komentar di bawah sini nanti. Baik, apakah kalian tahu perbedaan antara cause and effect? Do you know the differences between cause and effect? Kalau ada yang tahu, kalian bisa komen di bawah. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa cause itu merupakan bisa dikategorikan sebagai noun, yaitu artinya seseorang atau sesuatu yang membuat sesuatu itu terjadi. Kemudian cause ini juga bisa dianggap sebagai verb, yaitu artinya sebuah kegiatan yang membuat sesuatu terjadi. Nah, sedangkan effect itu merupakan noun atau kata benda, yaitu sebuah perubahan yang merupakan hasil dari sebuah kegiatan atau sebab. Jadi, effect ini ada karena cause. Sampai di sini, apakah kalian sudah mengerti? Kalau begitu, kita lanjutkan kepada salah satu contoh dari cause and effect. Seperti yang kalian bisa lihat, di sini ada rumah yang terbakar dan rumah yang tidak terbakar. Kemudian ada seseorang yang menyalakan api. Kemudian kalimatnya begini: The house caught fire because he lit firecrackers near his house. Nah, jadi di sini rumah itu terbakar karena dia menyalakan korek api di dekat rumahnya. Di sini kalian bisa lihat efeknya ada di rumah terbakar. Kemudian penyebabnya karena seseorang tersebut menyalakan korek api di dekat rumahnya. Sampai di sini kalian mengerti kan cause dan efek itu seperti apa hubungannya? Maka selanjutnya saya akan membacakan sebuah conversation atau percakapan ini antara Ray dan Jane. Kalian bisa membuka buku PDF yang sudah saya kirimkan, atau linknya ada di bawah sini. Nah, kalian bisa membuka halaman 75 di bagian cause and expression, cause and effect. Di sana ada contoh percakapan antara Ray dan Jane.
Hi Ray, what are you doing? Hey Jen, I am reading an article on smoking. Smoking? Why? For presentation in science class. So tell me what you learned about smoking. Did you know that smoking is one of the main causes of sickness in smokers? For example, first, smoking will weakness the lungs due to which there is a build-up of poisonous substances. Second, smoking causes heart attacks, strokes, and ulcers. Really? It sounds scary. It is. If we do not educate people about the effects of smoking, there will be a lot of people suffering from these diseases. You're right. We have to do it. Nah, dari percakapan tadi, kira-kira teman-teman sudah sangat memahami, bukan? Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih spesifiknya lagi tentang cause dan efek. Kalian bisa lihat gambar yang di sebelah sini. Nah, cause itu pertama merupakan sebuah alasan terhadap suatu kejadian. Kemudian cause juga merupakan kenapa sesuatu itu terjadi. Kemudian cause itu juga hal pertama yang terjadi atau kejadian pertama, seperti contohnya sedang hujan atau it rained atau hujan saja. Kemudian efek itu merupakan hasil atau kesimpulan dari kejadian yang tadi, atau efek merupakan hal apa yang terjadi. Efek juga merupakan sesuatu terjadi alasan atau akibatnya. Contohnya seperti I got wet. Jadi apabila contoh tadi digabungkan, cause-nya adalah it rained, kemudian efeknya adalah I got wet. Jadi karena di luar hujan, saya kebasahan. Seperti itu. Nah, setelah memahami itu apa itu cause and effect, kalian bisa melihat di karakteristiknya di sini. Jadi, selain ada koma di antara dua kalimat, di sini juga ada final words-nya. Jadi, kalau kita sedang membicarakan tentang cause, mungkin kalian akan bisa melihat atau lebih sering mendapatkan kata-kata seperti because, the reason for, on account of, bring about, and so on. Kalian bisa baca di sebelah sini. Kemudian di bagian efeknya kalian juga bisa memperhatikan signal words seperti as a result, then, for this reason, therefore, and so on. Kalian bisa baca di sebelah sini. Kalian juga bisa menggunakannya jika ingin mengungkapkan expression cause and effect. Nah, selanjutnya kalau kalian punya teman atau karena sekarang sedang pandemi, kita tidak bisa bertemu langsung, kalian bisa melakukan percakapan mengenai expression cause and effect di WhatsApp kalian, media sosial kalian bersama teman kalian atau bersama partner kalian. Jadi kalian membuat sebuah percakapan, atau kalian bisa langsung saja bercakap di dalam chat tersebut, bisa menggunakan WhatsApp, Facebook, Instagram. Kalian bisa melakukannya di media sosial. Saya akan melihatnya jika memungkinkan. Nah, ini merupakan tugas yang bisa saya berikan. Kalian bisa lihat di sini. Nah, jadi di sini kalian hanya perlu menemukan cause dan efeknya saja. Jadi kalian bisa membedakan mana cause, mana efeknya. Contohnya nomor 1, the milk spilled all over the floor, so Jane got a mop and cleaned it up.
Nah, di kalimat ini, mana yang cause, mana yang effect? Kalian bisa komen di bawah untuk jawabannya. Saya akan berusaha mengomentarinya. Nah, kalau kalian sudah menyelesaikan soal tadi, saya kira cukup sampai di sini materi yang bisa saya berikan. Semoga kalian paham dan semoga kalian bisa menerapkan expression cause and effect ini di kehidupan sehari-hari. Meskipun jarang ya menggunakan bahasa Inggris, kalian bisa mulai belajar untuk menggunakan bahasa Inggris, yaitu expression cause and effect. Saya harap semua sehat-sehat saja, tetap di rumah, tetap belajar di rumah. Kita akan bertemu di lain kesempatan, semoga. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.